Selamat pagi semua. Pagi Bu. Hari ini Pagi Bu. apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah sehat Bu. Putri gimana? Udah sehat? Alhamdulillah udah Bu. Oke. Freddy gimana? Sehat Bu. Yusuf. Apa kabarnya Yusuf? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Jadi Bobai, tolong ya Bobai on cam ya. Oke, senang sekali hanya hari ini kita kembali bertemu Zoom meeting dalam mata kuliah public speaking. Tapi hari ini ada yang spesial sekali teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Saran Bu. Saran Bu. Oke, di sini kita kedatangan Bapak Happy Chandrayana. Beliau adalah seorang ahli public speaking. Nah, nanti kita akan belajar banyak nih dari beliau. Ya, ini Pak Happy Chandrayana sudah ada belum ya di Zoom? Siap Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum mulai Pak Happy Chandrayana, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Kenal maka tak taruh ya. Oke, biar lebih kenal lagi, saya akan bacakan kurikulum vitae-nya ya dari Bapak Happy Chandrayana. Nama beliau Happy Chandrayana. Nama panggilannya Pak Happy ya Pak? Siap Bu. Pak Happy bahagia berarti ya. Kalau beliau ini bahagia terus ya hari ini. Insyaallah. Tempat tanggal lahirnya di Tasikmalaya 14 April tahun 81, kebahasa Indonesia, nama Islam, sudah menikah ternyata teman-teman. Kemudian alamatnya ada di Bogor, Telaga Kahuripan, Chandraloka. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0265 581 024. Pendidikan formal beliau adalah S2-nya Ilmu Komunikasi Universitas Darussalam Gontor. Wah, luar biasa sekali Bapak. Kemudian S1-nya adalah Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Institut Studi Islam Darussalam Gontor juga di Ponorogo, Jawa Timur. Pendidikan non formalnya banyak sekali. Beliau ada pendidikan komputer, broadcasting, recording suara, Gontor FM, kemudian juga ada daily bilingual language, kemudian penyiaran radio, kemudian juga ada dubbing, profil dan film. Wah, keren sekali nih teman-teman. Pengalaman kerjanya luar biasa nih. Dari Trainer of Public Speaking dan Broadcasting Indonesia sampai sekarang ya Pak Happy ya. Siap Bu. Kemudian juga Master of Ceremony di beberapa lembaga di Indonesia sampai sekarang juga. Kemudian juga sebagai tutor communication skill di beberapa kampus di Indonesia. Kemudian juga sebagai konsultan komunikasi di beberapa perusahaan dan perguruan tinggi. Kemudian juga sebagai pembicara di 900 lembaga di Indonesia. Kemudian sebagai kepala studio PT Radio Suara Gontor FM, kemudian sebagai Chief of Event Organizer Darussalam, kemudian juga sebagai programmer at the Art of Performance Panggung Gembira and Drama Arena di Pondok Modern Darussalam, kemudian juga sebagai programmer and presenter Gontor TV, kemudian juga sebagai programmer and announcer radio dakwah. Ada juga di beberapa nih ada di Suara Gontor, kemudian tahun berapa aja nih Pak, tahun 2004, 2005, wah banyak banget. Kemudian di Konawe, Sulawesi Selatan, di Kutai, di Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian juga staff of Darussalam Information Center
Kemudian beliau juga menjadi MC di berbagai event seperti di MC Silaturahmi Nasional Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Presiden RI dan para menteri di Jakarta Convention Center, kemudian juga sebagai MC kunjungan Presiden RI waktu itu bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dalam rangka peresmian Masjid Jami Pondok Modern Gontor Putri. Kemudian juga MC kunjungan Presiden RI Bapak SBY dalam rangka penutupan peringatan Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian juga MC kunjungan Wapres Pak Yusuf Kala. Kemudian juga MC kunjungan dan silaturahmi para calon presiden dan wapres bersama keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian juga MC silaturahim nasional bersama tokoh partai dan alumni Gontor. Kemudian juga MC Festival Rap Nasional di Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga MC band dan konser amal Ramadan bersama Asri Ivo dan artis-artis ibu kota bertempat di Ponorogo. Kemudian juga MC kunjungan Wapres Hamzah Has dalam rangka peresmian Pondok Modern Riyadatul Mujahidin. Kemudian juga MC berbagai event di Madania Progressive Indonesia School. Kemudian MC Silaturahim Nasional IKPN Jakarta bersama Bapak Presiden RI waktu itu Pak SBY. Kemudian juga moderator talkshow bersama Parti tentang bahaya rokok dan narkoba, juga sebagai moderator talkshow bersama novelis Habibur Rahman Aspirasi di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian juga Dabir Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga Jabar Drama Areh Nasyo dan Panggung Gembira. Ini kalau saya bacakan lagi masih banyak teman-teman. Iya, banyak banget. Beliau luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengalaman dengan Pak Hedi Candrayana. Semoga nantinya ilmu yang dibagikan Pak Happy bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman di sini. Oke, nah kita sambut ya, mana Pak Happy? Silahkan. Halo. Pak Happy. Ya, silahkan Pak Happy. Baik, langsung saya mulai ya Bu ya. Oke, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kampus APP ini adalah kampus yang hebat. Saya yakin dengan profil Anda semuanya hampir 28 orang hari ini hadir di bawah payung Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Kampus Politeknik APP Jakarta. Kalau kemarin saya bertemu dengan kelas 2A, hari ini saya ketemu dengan kelas 2D, nanti jam 10.15 ketemu dengan 2C, nanti baru tanggal 9 Juni ketemu 2B. Dan ini merupakan kebanggaan bagi saya pribadi bisa bersinergi kembali, dan saya melihat kemarin sorotan mata dari para peserta yang ikut webinar hampir 1 jam lebih dengan teman-teman yang hadir, dan mereka amazing, luar biasa, on cam semuanya. Ketika kami interaksi mereka juga on microphone ketika kami tanya, dan interaksi sangat nice sekali, apalagi suasana di pagi hari ini. Kalau kemarin acaranya siang loh teman-teman, kemarin materinya disampaikan di siang hari, dan itu tantangan banget bagi pembicara dan bagi peserta webinar, karena di siang hari itu adalah kesempatan untuk leyeh-leyeh kalau kata bahasa Jawa ya. Tapi kalau pagi hari ini kayaknya nampak udah seger semuanya teman-teman di sini ya. Sorotan mata Anda semua udah siap untuk mengosongkan gelas dan siap kita isi sama-sama dalam ranah materi public speaking hari ini. Di sini kami melihat ada dua screen ya, yang halaman pertama dan halaman kedua. Semuanya sudah on. Kita mulai segmen pertama hari ini. Mudah-mudahan saya sudah bisa share screen. Nah, alhamdulillah sudah. Sebuah segmen yang di-sharekan di segmen pertama karena waktunya sangat sempit, karena materi public speaking itu biasanya disampaikan dalam waktu 4-8 jam teman-teman. Tapi hari ini kita sampaikan dalam waktu 1 jam lebih, dan kami mohon kerjasama you semuanya. Terima kasih sudah on kameranya.
Berarti you siap untuk eye contact dengan kita, you siap untuk sama-sama memainkan bahasa tubuh saat berbicara di depan customer, di depan konsumen, karena mereka sangat merindukan sekali sosok pembicara yang nice, yang bisa menggerakkan, sosok pembicara yang bisa menginspirasi orang-orang sekitarnya. Maka satu topik yang saya angkat di sini namanya adalah speak with power. Ini dihadiri Ibu dosen hari ini loh. Beliau akan standby sampai selesai seperti kemarin juga, dan saya yakin you akan bisa keep kalimat 3 kata ini, speak with power. Kalau you mendengar speak with power, ini berarti kalau kita bicara itu harus menggunakan power. Kemarin ada yang bertanya, menggunakan power itu artinya kita apakah harus berteriak-teriak? Oh tidak teman-teman. Menggunakan power ini maksudnya adalah bahwa ketika kita bicara, power kata-kata kita itu hadir di situ teman-teman. Kalau kita bicara bukan hanya lisan yang ada powernya, tapi bahasa tubuh kita itu harus benar-benar dia ada power dan akan memberikan efek positif kepada lawan bicara kita. Mata kita ketika bicara itu juga harus ada power. Kenapa ketika di Palu hampir 3.000 orang ketika materi public speaking hadir di Best Western Koko Palu, mereka standby selama kurang lebih 4 jam teman-teman, dari pagi sampai menjelang zuhur, dan mereka nyaman duduk mendengarkan kita bicara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bicara bukan sekedar bicara, kita bicara benar-benar dengan power. Seluruh jiwa raga kita powerful untuk bicara depan mereka, dan mereka standby, mereka nice, mereka nyaman mendengarkan kita. You juga sama, suatu saat nanti akan ketemu dengan konsumen, suatu saat you akan ketemu dengan customer. Bisa nggak you ketika bicara dan lawan bicara kita, konsumen kita, customer kita itu nyaman banget dengerin kita ngomong gitu kayak. Maka saya senang sekali hari ini, sebelum saya merapat dengan teman-teman kelas 2C nanti jam 10.15, saya akan coba nih teman-teman yang hadir hari ini, MP2D ini, you harus fokus selama 1 jam lebih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu dosen nih profilnya. Kemarin tim saya salah mengirimkan CV, kayaknya terlalu panjang itu loh Bu ya untuk dibacakan. Di sini ada profil yang singkat sebenarnya yang biasanya dibacakan oleh moderator, nanti saya sampaikan ke Pak Kris ya. Jadi saya berkiprah dari semua pengalaman yang dibacakan oleh Ibu tadi itu. Dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, kami berkiprah di Istana Negara Republik Indonesia. Kita belajar banyak tentang dunia public speaking di Tantowi Yahya Public Speaking School, dan saya belajar banyak banget di situ. Salah satunya lagi kita berkiprah sebagai TV voice over di channel yang satu ini. Teman-teman pasti you pernah melihat dan mendengar ketika ada bumper dan you pernah mendengar ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Itu namanya voice over teman-teman. Jadi saya belajar banyak dalam dunia vokal, ranah public speaking di segmen ini, di Trans TV, Trans 7, dan dubbing mengisi suara film di Antv, di film-film ini teman-teman. Kalau saya praktekkan gak bakal cukup waktunya. Tapi yang pasti saya bangga hari ini kita sama-sama raih sukses nih dengan seni bicara. Jangan sampai teman-teman yang ada di pemasaran ini mengatakan seperti ini, Pak Happy kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Kalau bicara public speaking kan ini cocoknya buat penceramah. Kalau public speaking itu kan cocoknya buat MC, buat host, buat moderator, buat para talent voice gitu ya. Nah ini yang harus kita buang energi negatif itu teman-teman. Kalau you mungkin mendengarkan profil saya tadi dibacakan oleh Ibu, mungkin wah ini kayaknya pelajaran tentang MC semua nih, jangan-jangan gitu ya. Atau jangan-jangan kita diajarin vokal nih, oh enggak. Public speaking yang you kemas hari ini itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi teman-teman. Apapun profesinya. Apapun nanti karir Anda, need public speaking, need skill komunikasi. Maka 1 jam bersama Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Kampus Politeknik APP Jakarta hari ini, you lihat ada tulisan berwarna biru semua di situ. Ini memberikan ruang bagi kita bahwa semua yang hadir hari ini setelah 1 jam nanti, gimana biar skill bicara kita itu dirindukan lawan bicara. Lawan bicara itu bisa one on one personal, ya kan? Ketika kita memarketkan sebuah produk, memarketkan sebuah project, bisakah audiens kita, konsumen kita, customer kita, itu mereka sampai mengatakan you are amazing speaker, you are amazing marketer people.
saya enak banget mas, baru 5 menit yang menjelaskan materi aja, saya suka produknya, saya beli hari ini. Seperti itu kak. Saya suka presentasi Anda, baru 1 menit Anda bicara aja, saya udah nyaman mendengarnya. Karena apa? Karena Anda bicaranya powerful, karena Anda bicaranya menggerakkan orang. Dan bicara yang naik kelas dan berpengaruh itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Bukan hanya untuk dunia kampus teman-teman. Sekarang dunia medis aja butuh public speaking. Coba apa hubungannya para dosen atau para dokter yang hubungannya dengan public speaking? Dokter, coba teman-teman. Dokter apa hubungannya dengan public speaking? Apakah mereka berceramah dulu di ruangan sebelum mereka memeriksa pasien? Tidak teman-teman. Dokter juga butuh bicara bagaimana dia dokter bicara di depan pasiennya. Apalagi kita insan kampus. Insan kampus, you suatu saat akan presentasi depan para dosen, you suatu saat akan presentasi depan orang-orang sekitar, akan men-sharekan sebuah proyek di depan konsumen. Ini sangat dibutuhkan yang namanya bicara yang naik kelas. Maka teman-teman ingat ya, jadi public speaking bukan hanya bicara di depan umum di sebuah mimbar, tapi public speaking juga bicara secara personal. Tapi saya sangat senang sekali hari ini bahwa ini adalah slide yang saya sharekan ke hampir sekian lembaga, sekian webinar selama pandemi ini. Dan ini banyak sekali yang meminta slide ini ditempel di setiap koridor. Sampai mungkin ini quote yang akan saya sampaikan ini banyak ditulis oleh beberapa referensi dalam hal bicara. Slide yang akan saya munculkan sebentar lagi nih teman-teman ya. Ini banyak yang keep sampai dia dari level SMP, sampai dia kuliah, sampai dia berkarir. Karena ternyata quote yang akan saya munculkan saat lagi ini sangat menggerakkan ketika orang mau bicara di depan siapapun. Apa itu quote-nya? Ini dia teman-teman. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi ya people. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ketika Bapak Ibu dosen meminta Anda untuk bicara di depan customer atau konsumen, atau you bicara di depan Bapak Ibu dosen itu, Anda harus skip dulu di otak kita people, bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau kita yang penting bicara, pasti nggak beres bicaranya teman-teman. Coba deh, kalau andai kan ada ngomong, yang penting gua ngomong, ngomong itu penting teman-teman, yang penting bukan yang penting ngomong gitu kayak. Jadi kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Jadi insan pemasaran itu sangat penting, jangan yang penting jadi insan pemasaran. Ini bisa nyambung kemana-mana. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Gitu kan? Sama dalam ranah public speaking. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Keep di memori kita people. Sebelum Anda mengikuti materi-materi yang lain, Anda harus tahu itu bahwa belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Oke? Maka amazing. Spirit Prodi Manajemen Pemasaran ini luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Saya tak mengira kalau kita akan bersinergi kembali. Setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah hadir di kampus Anda, live di situ, off air ya, offline di situ, dan kami melihat ada mahasiswa-mahasiswi baru. Saya masih ingat banget hari itu. Bisa jadi ini salah satu pesertanya hadir di sini, dan amazing. Pertemuan mungkin 2 jam hari itu dengan teman-teman, dan itu spiritnya luar biasa. Dan sekarang ketemu lagi secara online, apalah daya teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita semua harus punya tetap spirit. Spirit untuk bicara, spirit untuk kuliah, spirit untuk apapun yang bisa Anda lakukan. Hari ini saya combine ya teman-teman ya, seperti kemarin. Jadi ada materi public speaking di-combine dengan spirit motivasi. Salah satunya adalah ini people. Kenapa? Kalau saya katakan spirit, saya ingat dengan bendera ini. Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa menjawab? Ini kira-kira bendera kebanggaan kepulauan mana atau negara mana? Ada yang tahu kah mungkin? Please raise your hand up. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kemarin ada yang bilang, Pak Happy, itu kayaknya bendera orang Brazil deh, gitu kan? Ada juga yang ada yang tahu nggak? Kayaknya ada. Siapa yang menjawab? Wait, sebentar. Wait. On kan kameranya kak, I want to see. Siapa yang menjawab? Mana orangnya? Halo? Oh, Justin Angkasa. Yes, Justin Angkasa. Kira-kira itu bendera mana teman-teman? Bendera Kepulauan Solomon.
Tahu dari mana Justin angkasa kalau itu adalah bendera Solomon? Apakah di rumahmu banyak bendera di situ sampai hafal? Ya, pas SMA belajar Oh gitu ya. You tahu gak angkasa? Saya panggil siapa nih? Angkasa apa Justin apa Austin? Justin bisa. Justin. Dari semua anak kampus ya, gak ada yang tahu loh kak. Kemarin juga banyak yang gak tahu. Ternyata diketahuinya nih, diintipnya sama kelas 2D hari ini ya. Amazing. Coba Justin angkasa sebelum you bicara lagi. Coba on kamera eye contact dengan kita kak Justin. Langsung jangan mengheningkan cipta kawan. Oke, siap ya. Kemudian you katakan, selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. You bicara coba seperti itu kak. Saya minta itu aja. You introduce yourself. Selamat pagi, nama saya Justin Angkasa. Dari mana Justin angkasa? Apa dari luar angkasa? Saya berasal dari Palembang. Palembang. You bicara seperti ini. Assalamualaikum atau selamat pagi, saya Happy Chandra dari Palembang. You say. Selamat pagi, saya Justin Angkasa dari Palembang. Justin angkasa, saya evaluasi boleh ya Justin angkasa ya? Boleh ya? Ya. Ya, kita lagi belajar kayak lagi belajar hipnotis ya. Justin. Ternyata Justin, Palembang, kalau kita bicara itu, salah satu virus yang menghambat kita bicara menggerakkan orang, apa itu? Namanya adalah Gravit. Saya katakan dari awal ya kak ya. Kalau kemarin kan di segmen akhir nih mengatakan ini, saya langsung on the spot aja depan Justin. Jadi Gravit ini bahaya teman-teman. Apa itu Gravit? Like this. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari mohon perhatian nanti habis Jumat semuanya harus apakah kalian semuanya nah itu itu namanya Gravit kak. Jadi kenapa seorang marketing dia bisa gagal tuh ketika men-sharekan project yang di depan customer, ternyata banyak Gravitnya kak. Jadi si customernya dia menghitung berapa banyak Gravit orang yang ngomong itu. You pernah gak ketika di SD, SMP atau SMA ketika ada guru yang masuk dan dia banyak nya dan you saling menghitung dengan teman-teman sekelas Anda dan Anda mengatakan lu dapat berapa tuh? Gue dapat 12. Alhamdulillah sih gue dapat 15 hari ini. Kita coba di minggu depan gitu kan ya. Anda banyak yang tertawa hari ini kan Anda mengingat memori Anda ketika SD SMP dan menghitung berapa banyak Gravit guru hari itu. Akhirnya banyak yang fokus ke Gravitnya daripada ke materi. Materi udah cakep, tapi gara-gara banyak Gravit, akhirnya gagal. Coba sekarang. Tadi ada Justin, setelah ini Niasti ya, Niasti Sela. You sudah raise your hand up. Oke, Justin angkasa. Janganlah kau ini pesimis, langsung kau bicara lagi kawan. Coba kau angkat lagi mikrofonmu. Ingat ya, tidak ada ya. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Selamat pagi, saya Justin Angkasa. Saya berasal dari Palembang. Oke, nice. Justin angkasa. You sudah menjawab Kepulauan Solomon, langsung menunduk tuh ya. Oke. Niasti Sela. On kan mikrofonnya. Oke, terima kasih Bapak Happy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Niasti Sela Ardia, mahasiswa aktif di Politeknik APT Jakarta. Saya berasal dari Bengkulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, gayanya MC banget ini. Asti ini mungkin sering MC mungkin ya. Asti, you pernah melihat gak tadi benderanya bendera apa? Alhamdulillah belum, Pak. Belum ya. Oke, thank you Asti. Justin sudah ngasih tahu dan itu adalah bendera kebanggaan orang-orang Solomon. Terima kasih yang sudah on cam. Tinggal Fiona Fitriani yang belum on cam di sini yang kami lihat dari operator ya. Oke. Justin sudah menjawab kalau itu adalah bendera yang dibanggakan oleh orang-orang Solomon. Kenapa saya katakan ini di segmen public speaking? Orang-orang Solomon itu kak, walaupun mereka itu dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, mereka dikatakan primitif, rumahnya tak layak huni, dikatakan orang Solomon ini tak elok dipandang.
Sampai dikatakan ini orang-orang ortodok yang tinggal di Kepulauan Solomon. 93% mereka Kristiani dan sisanya adalah Muslim. Tapi kelebihan orang Solomon itu tahu gak apa teman-teman? Anda lihat deh, walaupun potret di tanah Solomon ini orang-orangnya seperti ini Kak. Mereka tak punya pakaian yang layak. Mereka tak punya ruang kelas yang layak seperti di APP. Rumahnya kayak gitu, mereka belajar di situ, mereka mungkin mandi juga bergantian di situ. Tak layak huni, mereka benar-benar ortodoks. Mereka primitif. Tapi kelebihan orang Solomon apa? Ketika orang Solomon ini diserang wabah seperti COVID hari ini. COVID itu bagi orang Solomon hal yang biasa teman-teman. Karena orang Solomon ini diserang wabah bertahun-tahun. Sampai datang COVID hari ini pun sama. You tahu dari mana wabah itu? Ternyata wabah itu datangnya adalah dari pohon yang besar ini. Anda lihat pohon ini. Pohon ini sangat mengganggu kenyamanan seluruh warga Solomon. Pohon ini sangat rindang, tebal, tapi sumber penyakitnya datang dari pohon ini. Dan akhirnya seluruh warga Solomon mereka berniat bagaimana menghancurkan pohon ini. Tapi mereka tak punya alat. Bagaimana mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji, tak punya digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon dengan kekuatan penuh mereka yakin. Apa yang mereka lakukan people? Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Seluruh warga Solomon berbondong-bondong datang ke pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam teman-teman. Anda tahu, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Anda lihat gambarnya. Apa hubungannya dengan public speaking? Public speaking identik dengan kalam. Public speaking identik dengan lisan. Public speaking identik dengan bicara, identik dengan teriakan. Maka ada sebuah kalimat yang indah bahwa ketika kita bicara, isi pembicaraan kita akan menembus. Isi pembicaraan kita akan menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Maka hati-hati kalau bicara teman-teman. Ketika Anda lagi gugup, nervous ketika bicara di depan orang, Anda tahu kenapa itu terjadi? Karena jiwa raga kita lagi gak tenang Kak. Teriakan kita lagi negatif dalam diri kita. Akhirnya yang muncul adalah nervous, gugup, takut melihat orang dan sebagainya. Maka lebih baik ketika saat pandemi ini, spirit kita, teriakan aja kepada sang penggenggamnya teman-teman. Dalam zona public speaking pun sama. Orang Solomon dengan spiritnya, dengan keterbatasannya, mereka tetap bisa kuliah, mereka tetap bisa berbicara dengan luar biasa, interaksi one on one dengan kita. Tapi you juga sama, apalagi yang perfecto. Anda bisa kuliah dengan sempurna walaupun secara online like this. Anda tumbuhkan spirit Anda. Maka di segmen public speaking pertama, melihat dari kisah Solomon ini adalah on-kan jiwa raga kita ketika kita bicara, ketika kita perform di depan orang. Kita harus tampil meng-on-kan seluruh jiwa raga kita. Dengan apa teman-teman? Yuk kita lihat. Ini adalah hampir ribuan anak-anak Universitas Indonesia. Mereka meneriakkan 3 kunci dalam ranah public speaking yang saya munculkan sebentar lagi. Apa itu? Yang pertama, you harus skip ya teman-teman ya. 3 kunci dalam ranah public speaking itu adalah yang pertama, kalau kita bicara harus menggunakan ini dia, mind. Secara teori, mungkin you pernah melihat dan mendengar dengan seksama materi dari ibu dosen, dari bapak dosen tentang ranah public speaking. Saya akan lebih memberikan penekanan lebih powerful di sini bahwa kalau kita bicara, bicaralah dengan menggunakan mind. Banyak orang yang bicara asal bicara, lisannya bicara, mindnya nggak kemana-mana dia otaknya, pola pikirnya kemana-mana. Akhirnya lawan bicara Anda pun melakukan hal yang sama. Maka jangan salahkan lawan bicara kita tidak mendengarkan kita, karena bisa jadi itu terjadi karena kita sendiri Kak. Kita bicaranya asal bicara, maka lawan bicara pun akan asal mendengar teman-teman. And the next, yang kedua adalah bicaralah dari hati, heart. Ini saya dapatkan dari mana? Kalau you tanya Pak Happy, mendapatkan slide ini dari mana? Mendapatkan materi ini dari mana? Ini bukan dari bangku kuliah loh Kak. Ini saya dapatkan bukan dari bangku kuliah. Ini saya dapatkan ini dari panggung, jam panggung dari 2016
8 sampai hari ini hampir 12 tahun bahwa kalau kita bicara harus menggunakan mind, kalau kita bicara harus menggunakan heart, dan yang ketiga adalah kalau kita bicara harus menggunakan ini dia people spirit seperti orang-orang Solomon. Mereka walaupun di tengah keterbatasan, mereka tetap punya spirit untuk belajar, spirit untuk bicara, spirit untuk interaksi dengan alam, spirit untuk berbicara dengan orang-orang sekitar. Like that. Oke, maka my people, 3 kunci ini saya yakin kalau Anda semuanya sudah bisa mengemas 3 kunci ini, saya yakin you akan mendapatkan satu formula bahwa Anda akan brave in public speaking. Anda akan berani bicara. Saya yakin itu apapun itu yang terjadi, Kak, Anda akan berani. You nggak bisa berani kalau Anda bicaranya hanya gitu-gitu aja, Kak. Bicaranya nggak naik kelas. Be brave in public speaking. Kalau you mengatakan, Pak Chandra, Pak Happy, saya tetap Pak Happy, kayaknya saya belum berani memulai nih Pak. Saya belum berani nih untuk memulai ngomong di depan. Kalau ngomong di depan pakai mikrofon terjadi gempa. 8,9 skala Richter, gemeteran, keringetan kayak gitu. Teman-teman, kalau sekiranya kita mengikuti kata-kata nervous, gugup dan sebagainya, nggak mulai-mulai, apa yang terjadi? Ini coba yuk lihat teman-teman. Berani memulai berarti berani mencoba. Kalau berani mencoba itu udah pasti teman-teman, hasilnya 50% berhasil, 50% gagal. Tapi kalau tidak berani mencoba sama sekali, apa yang akan terjadi? Kita yakin 100% gagal, Kak. Nanti kita lihat ya, Kak ya. Ini alhamdulillah nih, hari ini sudah berani mencoba nih on cam. Karena maaf ya, saya jujur aja nih, beberapa kampus nih banyak yang dalam public speaking dia nggak berani on-kan kameranya, dia nggak berani on-kan mikrofonnya, mungkin karena takut ditunjuk, takut bicara like that. Tapi hari ini amazing, dan sama kemarin nih luar biasa nih, on-kan kameranya itu udah bukti bahwa you siap belajar hari ini. Yang kedua, berani tampil beda. Be different. Ketika kampus lain, jurusan lain, kalau ngomongnya itu menggunakan payung warna hijau, maka orang APP di kelas ini harus menggunakan payung warna yang lain, teman-teman. Jangan sama-sama dengan mereka. Be different, harus tampil beda. Kalau kelas lain bicaranya itu dengan strategi A, maka kelas ini harus dengan strategi Z. Be different. Kalau kita tampil beda bicaranya, saya yakin you akan naik kelas bicaranya. You akan mendapatkan appreciate dari orang-orang sekitar, dan mereka akan mengatakan you are amazing speaker. Oke, nice. Maka boleh dibacakan redaksi ini. Di sini di bawah layar saya ya, ada Ibu dosen Niasti Gita Cahyani. Halo Gita Cahyani. Selamat pagi. Di-on-kan mikrofonnya Gita. Oke, perkenalkan nama dan dari mana Gita Cahyani? Nama saya Gita Cahyani dari Jakarta Selatan. Oke, nice. Silakan Gita, dibaca satu gambar ini. Jangan buru-buru, Kak. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Amazing. I like it. Terima kasih Gita Cahyani sudah membaca, dan saya minta ada yang membacanya lagi. Rifki Avisiena Arsyad. Oke, silakan Rifki dibaca seperti Gita tadi. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu. Bisa diulangi Rifki? Ada yang terpeleset itu kata-katanya. Rifki sudah sarapan? Sudah. Oke, silakan Rifki. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Coba sekarang yuk closing. Closingnya kayak gini Rifki. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Rifki Arsena. Sampai jumpa. Yes, amazing. I like that. Terima kasih Rifki.
Kenapa saya katakan dan Rifki baca, kita baca bahwa banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. You semuanya harus menjadi pembicara itu bukan hanya pembicara yang pintar tapi harus berkarakter. Di Indonesia ini udah banyak banget yang pintar ngomong, Kak. Di Indonesia udah banyak banget yang pintar bicaranya, udah banyak, Kak. Generasi pintar udah banyak. Mahasiswa teknik dimanapun udah banyak yang pintar. Tapi bisa nggak yang ada di ruang ini, you bukan hanya pintar tapi berkarakter, Kak. Orang pintar itu belum tentu berkarakter, Kak. Tapi orang berkarakter udah pasti pintar. Sama pembicara. Public speaker yang pintar itu banyak dan belum tentu dia berkarakter. Tapi public speaker yang berkarakter udah pasti pintar dia, Kak. Kalau you mengatakan, loh Pak Happy, dari tadi perasaan ngomongnya karakter terus deh Pak. Emang kenapa? Yuk kita buktikan, Kak. Kenapa saya katakan ini? Ketika seluruh public speaker berkumpul di satu hall di Jakarta Convention Center, kita zoom satu slide ini. Ternyata presentase pembicara berkarakter di beberapa negara kita bisa lihat satu persatu. Kenapa kampus ini belajar public speaking totally sampai webinar seperti ini? Karena mungkin salah satunya melihat satu frame ini. Amerika Serikat, pembicara berkarakternya, pembicara hebatnya 11,5%. Dari level elementary school, level SD sampai SMA, ditatar mereka ranah bicaranya, biar nanti ketika mereka sudah berkiprah di masyarakat, bicaranya mengesankan, menggerakkan, dan bisa membawa nama alma maternya. Kita lihat lagi Jepang. Di Jepang, pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya, berapa persen? 10%, teman-teman. Di Jepang juga hampir sama. Kalau you lihat di Jepang, kedisiplinan mereka dalam hal apapun, termasuk dalam hal public speaking, itu luar biasa, teman-teman. Anak SD itu sudah diajarkan bahwa produk, mereka datang ke mall dan dia men-sharekan produknya di depan customer dengan gaya dia yang powerful. Wow, amazing. Ini kayaknya boleh nih, kalau suatu saat saya ketemu dengan you semuanya di kampus, yuk kita aplikasikan public speaking, kita langsung ke outdoor, kita ke mall, kita sharekan sebuah produk, kita presentasikan sebuah materi kita di depan orang. Kira-kira naik kelas gak bicara kita hari itu? Itu kayaknya akan lebih efektif, Kak, untuk belajar public speaking. And then, selain Jepang, Korea Selatan, hampir sama dia dengan Amerika. 11,5%. Kita lihat lagi di negara lain, Malaysia 2,1%. Singapura, yuk kalau pernah ke Singapura, luar biasa di sana, teman-teman. Hampir 7,2%, hampir mirip dengan Jepang. Pembicara-pembicara hebatnya, pembicara-pembicara yang berpengaruh, motivator-motivatornya, marketer-marketer people-nya sampai mengangkat nama perusahaannya, itu karena ranah bicaranya mereka yang amazing, Kak. Kalau melihat satu gambar ini, Anda pasti lagi menunggu sekarang, Pak Happy, kira-kira Indonesia berapa persen ini? Yang mengatakan, kayaknya lebih tinggi deh Pak Happy. Kayaknya Indonesia lebih tinggi deh, lebih keren-keren deh bicaranya. Ada nggak teman-teman? Atau Anda mengatakan, kayaknya dari gaya bicara Pak Happy Indonesia lebih rendah deh Pak. Kayaknya dari ketawa Pak Happy kayaknya nggak enak banget Pak didengarnya. Kayaknya Indonesia lebih rendah deh Pak. Ada yang mengatakan itu? Saya tanya nih, public speaking harus interaktif, Kak. Di sini ada, wait, saya cari dulu nih, mau operator. Ini kebanyakan perempuan semua ya. Cowoknya mana nih? Wait. Ibu moderator? Oh, ada Yusuf Arif. Assalamualaikum Yusuf Arif. Waalaikumsalam, Pak. Oh, luar biasa. Suaranya bass banget Yusuf Arif. Cocok jadi MC Yusuf Arif. Yusuf Arif, dari mana Yusuf Arif? Perkenalkan nama. Nama saya Yusuf Arif Novianto, mahasiswa dari APP Jakarta, dari Jakarta Selatan, Pak. Oke, Yusuf Arif. Kira-kira menurut you, Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau menurut saya sih di bawah Singapura, Pak. Di bawah Singapura ya? Oke, Singapura. di bawah Singapura. Oke, kita tebak-tebakan ya. Kenapa Anda katakan itu? Karena saya sendiri saja dari beberapa saya melihat dari konten-konten yang di Singapura pun saya melihat memang daya pikir orang Indonesia pun sangat jauh, Pak. Saya juga ngeliat di konten-konten di YouTube sendiri, kita itu tertinggal pendidikannya saja sampai 142 tahun, Pak. Saya lihat dari beberapa. Amazing. Yus sudah survei ya Yusuf Arif ya. Terima kasih Yusuf Arif. Terima kasih. Good. Saya juga dapat ilmu dari kamu hari ini.
Oke, next saya minta yang saya lihat bukan dari isi pembicaranya saja ya, tapi dari cara you bicara, cara you jenis vokal itu beda-beda loh. Rifki Afisiena Arsad tadi vokalnya itu kalau masuk ke mixing itu suaranya high voice. Kalau barusan yang Yusuf ini suaranya bass voice, dia low voice gitu ya. Beda-beda Kak. Kita coba di sini ada wait Tarisa Oktarianti, operator. Oke, yes, Tarisa Oktarianti, silakan perkenalkan nama dan dari mana Tarisa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tarisa Oktarianti dari Bogor. Oktarianti dari Bogor. Kira-kira menurut Tarisa lebih tinggi apa lebih rendah presentasenya Indonesia ini? Mungkin menurut saya pertengahan antara Malaysia dan Singapura. Pertengahan antara Malaysia dan Singapura. Oke, nice, terima kasih. Kenapa Anda katakan itu Tarisa? Karena saya melihat aja ya Pak, dari kadang juga kayak acara-acara TV kurang banyak juga, lebih kayak acara-acaranya bukan public figure yang bermutu gitu Pak. Oke, nice, good. Thank you Yusuf dan Tarisa atas jawabannya. Kita akan coba. Operator silakan next slide bahwa ternyata Indonesia dari jawaban Yusuf dan Tarisa adalah 1,55%. Betul. Ini lebih aman Yusuf. Pasti di bawah Singapura Pak Happy, gitu kan? Jawaban dari Tarisa juga sama antara Malaysia dan Singapura, kayaknya di bawah itu deh Pak. 1,55%. Ini pembicara di Indonesia kenapa ya sampai 1,55%? Karena Indonesia ini banyak banget yang pinter bicaranya Kak. Tapi karakter bisa nggak sih menggerakkan orang dari gaya bicaranya? Maka yuk kita belajar public speaking. Saya minta 1 menit nih Kak, terakhir nih Kak. Atau 2 menit mungkin. You fokus ke layar ini teman-teman. Kemarin banyak yang digerakkan oleh satu slide yang saya akan munculkan di sini. Saya akan bicara dan saya minta you fokus sebentar saja Kak. Fokus sebentar Kak. Tidak ada yang menunduk, semua fokus ke layar. People, tanpa Anda sadari, kalau ternyata bicara itu bisa dan pernah Anda rasakan beberapa tahun silam. Sejak TK, SD, SMP, SMA, pasti gaya bicaramu beragam dan berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Saat di TK, SD, SMP, SMA. Saat di TK, SD, SMP, Anda mungkin nggak bisa bicara. Cukup Anda menulis dalam diary keseharian Anda ketika Anda belum punya handphone mungkin hari itu. Dan itu diary masih ada sampai hari ini. Ada catatan itu masih ada kalau you pernah ada cerita di TK, SD, SMP, SMA dan you bicaranya bukan dengan lisan tapi bicaranya dengan kata-katanya lewat tulisan. Ketika you melihat gambar ini, TK, SD, SMP, SMA, pasti you mengatakan kepada saya hari ini, Pak Happy, itu mah udah lewat Pak, nggak perlu Bapak jelasin lagi. Itu mah udah saya udah mengatakan selamat tinggal bangku sekolah, kita udah kuliah Pak hari ini Pak. Pasti dong gaya bicara kita juga lebih nice dibandingkan ketika kami di level SD, SMP atau SMA. Ketika saya bicara itu, pasti you sekarang teriak ini kan? Pak Chandra, berapa lama pun kau bicara, tak tahu loh ketika melihat gambar ini Pak Happy. Saya ingin cepat wisuda Pak, biar toga saya pun bicara hari itu. Saya ingin cepat wisuda Pak, biar saya bicara kepada semua orang bahwa saya bisa dibanggakan keluarga. Kalau saya bisa dibanggakan kampus, dibanggakan orang-orang sekitar. Saya ingin wisuda Pak Happy. Walaupun wisudaku masih lama Pak Happy, tapi mimpiku dari mulai hari ini, aku ingin cepat pakai toga itu. You bisa bayangkan gak hari itu pakai toga, pakai jubah kebanggaan Anda, dipanggil oleh MC-nya wisudawan pertama Ananda. Disebutkan nama Anda hari itu, Anda seperti laksana raja dan ratu, Anda tampil di panggung wisuda, disematkan oleh rektor. Ketika udah dapet itu ijazahnya, turun dari tangga sebelah kiri, Anda penuh haru bahagia ketika melihat ibu berlinang air matanya. You pernah gak bayangin ketika melihat ibu lagi berlinang air matanya hari itu di hari wisuda, kemudian Anda menemui ibumu, saat itu Anda mengatakan, pasti leh, Bu, kenapa ibu menangis hari ini? Saya yakin jawaban orang tuamu sama semuanya. Nah, kayaknya baru kemarin kau TK, kayaknya kau baru kemarin kau SD, kayaknya baru kemarin kau bicara depan ibu, Bu, aku pengen kuliah, Bu. Kayaknya baru kemarin kau masuk ke kampus ini.
Akhirnya kau diwisuda hari ini. Kau dipeluk erat banget sama orang tuamu hari itu. Kau dipeluk erat sama ibumu hari itu. Saya yakin banyak di antara insan kampus hari itu di wisuda, termasuk di beberapa titik yang kami pernah datang. Ada seorang mahasiswa yang mengatakan, "Ibu, aku berikan toga ini untukmu." Anda percaya atau tidak? Anda lihat ya tayangan ini dengan cinta, bukan dengan mata. Yang akan saya munculkan tayangan ini adalah dia bukan anak kampus yang kumlot nilai tertinggi, bukan Kak. Dia bukan anak pinter, tapi dia sangat berkarakter. Bahasa tubuhnya bicara, toga yang dia pakai bicara. Kenapa di Manado hari itu saya lagi MC tiba-tiba di-cut oleh protokoler gara-gara nunggu satu orang wisudawan yang jauh dari Watampone nggak datang-datang. 30 jam semua menunggu. Siapakah orang itu? Anda lihat tayangan ini. Fokus ya Kak ya. Anda lihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Ini real kejadian di satu kampus dan kami hadir hari itu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Anda lihat ayah ini. Ayah ini sangat sederhana, tapi cintanya sangat istimewa teman-teman. Mahasiswa ini bukan mahasiswa terbaik nilainya. Dia bukan orang pintar, tapi dia sangat berkarakter. Pasti semua memimpikan hari itu, betul? Ketika Anda melihat satu tayangan ini, semua fokus Kak, bukan hanya ke ayah dari ini, tapi mahasiswanya. Kalau saya stop satu gambar ini, saya minta you bicara, Lisa Nur Azia. Anda lihat deh ayah ini. Hatinya seorang Lisa pasti you bicara hari ini. Ketika melihat satu tayangan gambar ini. Sekarang ungkapkan dengan lisan apa yang kau lihat dari gambar ini, Liza Nur Azia. Silahkan. Kenapa? Saya dari mahasiswa itu sangat bangga Hmm? karena Oke. Nice. Terima kasih. Udah di-keep. Oke. Elisa Indriani. Apa yang kau simpulkan dari video tadi? Perkenalkan, nama saya Elisa Jani, berasal dari Medan. Silakan Medan. Yang saya simpulkan dari video itu terlihat bahwa seorang ayah sangat membanggakan anaknya. Yes. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Ketika saya tayangkan ini, pasti Anda semua sekarang lagi berpikir, Pak Happy, saya ingin cepat-cepat wisuda. Saya ingin suatu saat juga akan diwisuda dan memberikan toga untuk orang tua. Bukankah itu juga impian dari seorang Rina Maharami? Rina Maharawi pengen banget ketika kami hadir di UIN Arani di Aceh hari itu. Dia mengatakan, Pak Happy, cita-citaku ingin suatu saat jadi pembicara Pak. Dan seminggu lagi aku akan diwisuda Pak Chandra. Ketika nanti diwisuda aku pun sama seperti dia, ingin memberikan toga untuk ayahku dan ingin memberikan toga untuk ibuku Pak Happy. Tapi Allah berkehendak lain. Anda tahu siapa orang itu? Dia adalah Rina Maharami, anak Lok Semawe. Dia teriak di depan aula
di saat acara kami, dan dia pengen banget di wisuda di minggu depannya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia sakit, meninggal dunia. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan bicara di depan orang layaknya Anda hari ini. Dia tak merasakan apa yang dia inginkan. Tapi yang amazing apa teman-teman? Ketika di hari wisuda dipanggil ini Rina Maharami di panggung wisuda. Allahu Akbar. Yang maju ke atas panggung siapa? Seorang ayah yang hebat, seorang ayah yang sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bukankah ini juga impian Anda? Suatu saat di wisuda, orang tua Anda hadir di situ, Anda berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami sehatkan dan panjangkan umur kami. Bukankah Anda juga lagi bicara dengan sang penggenggamnya? Anda lihat satu tayangan ini. Dia hadir memberikan sebuah prestasi buat seorang putri sarjana, tapi dia almarhumah. Anda lihat ayah ini Kak, kostumnya sangat sederhana, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia hadir dengan menggunakan kostum yang sederhana, bahasa tubuhnya sangat berbicara kalau simplicity, kesederhanaan hadir di dia. Semua mata tertuju kepada dia. Dan dia mengatakan kepada kami media, viral di media sosial hari itu, bahwa kami sangat bangga punya anak seorang putri, dia sarjana walaupun dia almarhumah. Kenapa people saya katakan ini? Anda lihat bahasa tubuh ibu dan anak ini. Pelukan-pelukan yang tadi seorang mahasiswa dengan ayahnya, seorang ayah dari Rina Maharami dengan rektor, itu ada energi bahasa tubuh yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara bukan hanya lisan yang bicara, bahasa tubuh juga bicara. Anda lihat gambar ini, beliau ini nggak ngomong apa-apa Kak, tapi bahasa tubuhnya sangat bicara. Ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan luar biasa teman-teman. Ketika you memeluk orang tua Anda, ketika you memeluk orang tercinta Anda, hanya 5 detik saja itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu the power of body language, bahasa tubuh. Ketika Anda bicara menggunakan bahasa tubuh yang powerful, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Percaya deh Kak. Dibandingkan Anda bicara flat, tidak ada bahasa tubuh sama sekali. Bicara dengan bahasa tubuh yang powerful itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Yang terakhir, bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu the power of body language, kekuatan bahasa tubuh Kak, bukan hanya lisan. Maka teman-teman, kenapa ketika saya bicara tentang topik tadi, Manado, ketika saya bicara wisudawati yang meninggal di Aceh, kenapa banyak di antara Anda yang berlinang air matanya? Baru kali ini kan ada materi kuliah, sampai Anda di pagi hari berlinang air matanya, berkaca-kaca matanya kan? Tahu nggak Kak, gara-gara apa? Bukan karena isi dari materinya Kak. You juga bisa lihat kok Kak di YouTube, ada ini tayangan ini. Tapi kenapa hari ini kok tiba-tiba mata gue jadi berlinang kayak gini ya? Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena konten yang saya sampaikan, tapi cara kita ngomongnya Kak, yang lebay.com. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum teman-teman, saya punya cerita nih. Dulu kan ada yang di wisuda ya, jadi dia kan di wisuda, tiba-tiba terlambat dia datangnya. Bapaknya kan ya gitulah, bapaknya kan sakit ya. Habis itu pas disebut namanya itu dia sujud tuh di kaki bapaknya gitu ya, gitulah. Nanti lihatlah tayangannya di YouTube, ada juga lengkap kok di YouTube. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa ke hari ini kah? Jadi kesimpulan dari segmen ini, Anda bisa menyebutkan, oh iya ya benar. Berarti how to say, cara kita ngomong harus 97%. Tapi what to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Andai kan saya berikan materi ini kepada 34 orang ini, saya yakin yuk cara ngomongnya pasti beda-beda. Contoh, saya beri ke Rifki, saya beri ke Liza, saya beri ke Bu dosen, saya berikan ke teman-teman yang lain. Satu topik tentang public speaking. Saya yakin cara ngomongnya berbeda. Novileni, Elinda, Natasha, kemudian tadi Gina, pasti ngomongnya pasti beda-beda Kak. Manda ini ketika you ngomong pasti beda-beda. Dari cara you lihat di kamera itu karakternya beda-beda Kak. Semua orang punya karakter untuk bicara. Dari sini Anda bisa menyimpulkan sekarang. Dari semua yang saya ceritakan hari ini, Anda bisa menyimpulkan, oh
Berarti public speaking itu yang pertama, Anda tanpa Anda sadari sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Kalau bicara harus nice opening. Enak openingnya, Kak. Karena bicara yang mengesankan adalah mengesankan di 1 menit pertama. Kesan Anda di mata audiens, di mata lawan bicara terjadi dalam waktu 1 menit pertama. Jadi ketika you bicara, ingat Kak, 1 minute, 1 menit pertama, you harus amazing. Salamnya harus antusias. Memperkenalkan diri jangan terlalu bertele-tele seperti tadi. Selamat pagi Pak, saya Happy Chandra dari Manajemen Pemasaran APP Jakarta. Cukup Kak. Jangan kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan. Jadi nama saya itu begini Pak. Jadi saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan ya kepada Bapak. Jadi kelamaan Kak. Orang nunggu kapan ngenalinya, lama banget gitu ya. Introduction. Berikutnya, mainkan emosi audien. Hari ini saya memainkan emosi Anda. Sekali Anda tertawa, sekali Anda berlinang air matanya, sekali Anda deg-degan gara-gara takut ditunjuk mungkin Kak. Saya mainkan emosi Anda. Berikutnya adalah sampaikan tujuan Anda. Ketika Anda tampil depan orang, sampaikan tujuan Anda. Anda maunya bagaimana? Anda mau menyampaikan apa? Goalnya kemana? Biar orang pun ngeh. Anda mau bicara apa dan tujuannya kemana? Dan ini yang paling penting dari semua yang saya katakan dari awal sampai akhir 1 jam ini, yang itu adalah smile face, smile voice. Kalau you bicara harus menggunakan 2 senjata ini teman-teman. Smile face and smile voice. Ingat Kak, you have to remember about that. Smile face and smile voice itu kalau you bicara harus sambil tersenyum teman-teman. Kalau Anda bicaranya cemberut, nanti lawan bicara pun ikutan murung depan Anda. Anda yang jadi guru, tiba-tiba Anda tampil di depan peserta didik Anda dan mengatakan, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian sehat gak hari ini? Dia gak ada senyuman flat. Dia aja gak sehat Kak ngomongnya Kak. Bisa gak you tampil? You tunjukkan smile face dan smile voice Anda. Smile face itu ngomong sambil tersenyum. Kalau smile voice, orang di luar sana akan mengatakan, itu Pak Happy Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. You pernah dengar siaran radio kan? Orang siaran radio kan kita gak lihat orangnya, gak ngelihat makhluknya. Ya kan? Tapi kita bisa mendengar, oh ya dia ngomongnya sambil tersenyum nih. Itu smile voice namanya Kak. Oke, berikutnya adalah hindari awal yang negatif. Jadi ketika Anda bicara, jangan sekali-kali Anda di awal-awal sudah gagal bicaranya. Contoh, Anda menggunakan skrip, tiba-tiba skrip Anda jatuh. Atau bisa jadi Anda ketika tampil di depan, awal-awal Anda terlalu banyak memainkan tangan kemana-mana. Jangan lakukan itu people. Berikutnya adalah entertain your audience. Saya mengentertain Anda hari ini. Sekali Anda tertawa, sekali Anda tersenyum, sekali Anda benar-benar menangis. Saya menghibur Anda hari ini. Nah, sekarang kalau Anda bertemu dengan lawan customer, bagaimana cara menghiburnya Pak Happy? Apakah saya juga harus membuat customer menangis hari itu? Saya harus membuat customer saya bagaimana dan sebagainya. People, entertain your audience artinya adalah bukan dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Entertain your audience hanya Anda mengatakan, selamat pagi Bapak, apa kabar? Saya bangga bertemu Bapak hari ini. Salam hormat untuk keluarga Pak. Walaupun hanya ngomong seperti itu udah menghibur dia loh Kak. Anda pernah datang kan ke teller, ke bank seperti itu dan dia menyebutkan nama Anda. Walau padahal dia belum kenal lama dengan kita. Tapi dia menyebutkan nama kita itu udah membanggakan banget. Itu namanya entertain your audience. Maka people, dari segmen ini Anda bisa menyimpulkan bahwa kalau kita bicara harus menunjukkan power ketika opening, nice opening. Itu dia teman-teman. Masih ada waktu saya bicara Ibu, sampai jam berapa? Takutnya saya kebablasan sampai zuhur. Enggak Pak, masih 9 lewat 10. Oh, sampai jam 9 lewat 10 ya? Oke, masih ada waktu berarti ya. Oke, teman-teman, fokus kembali. Semua yang hadir hari ini, dari semua yang saya paparkan, pastinya Anda banyak yang sudah mencatat bahwa oh ternyata bicara itu memang bukan sekedar bicara, harus nice opening dan sebagainya. Kenapa? Hari ini kita diminta untuk sharing bersama tentang dunia public speaking. Anda sharing tentang materi apapun dengan orang-orang sekitar Anda, karena pada dasarnya kita semua ini udah digerakkan oleh Tuhan teman-teman. Seperti saya katakan tadi, you udah digerakkan sama Allah dari level TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang you kuliah. You sudah digerakkan. Dan kualitas kita pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Gaya bicaramu ketika TK, gaya bicaramu ketika SD, gaya bicara Anda ketika SMP, SMA pasti berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Pastinya kan Anda sekarang menyimpulkan, iya Pak Happy, saya harus bergerak better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai tertinggal teman-teman, karena ini zaman terus berputar. Kalau gaya bicara kita sama dengan anak SMA hari itu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Kalau gaya bicara kita sama dengan teman-teman yang di SMP, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Coba Anda lihat gambar ini. Bergerak atau tertinggal, tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Ya kan? Berarti hari ini yang ada di depan saya 35 orang lebih ini, saya yakin you sudah berubah Kak, you better than before, Anda sudah lebih baik daripada sebelumnya. Karena perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Saya selalu katakan kepada seluruh public speaker yang ikut course kita bahwa people, zaman sudah berubah. Maka gaya bicara kita pun harus berubah. Gaya presentasi Anda depan dosen setelah ini harus berubah teman-teman. Smile face, smile voice. Anda bicara dengan senyuman, Anda bicara dengan powerful, Anda bicara menggerakkan orang. Karena zaman sudah berubah. Jangan sampai sama gaya bicaramu dengan beberapa tahun yang lalu. Karena berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Anda ulangi ya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Berarti kalau gaya bicara kita sama dengan 3 tahun yang lalu, gaya bicara kita sama dengan 4 tahun yang lalu, siap-siap kita akan dilindas oleh zaman kawan. Kalau gaya bicara kita sama dengan ketika kita seminggu yang lalu mungkin, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Termasuk pola pikir kita. Jangan sampai pola pikir kita biasa-biasa aja. Gaya bicara kita biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa teman-teman. Ya kan? Maka saat tepat hari ini untuk menjadi pembicara yang dirindukan, pembicara yang ngangenin. Kalau saya tanya kepada Anda my people hari ini, ada Freti Aprianti Sitorus. Silakan dibaca redaksi ini, Freti. Saya samakan dengan segmen kelas 2A kemarin. Silakan. Nama saya Freti Aprianti Sitorus, saya dari Medan. Tinggal di mana, Freti? Di Medan, Pak. Di Medan hari ini. Di Medan betul kah? Sebenarnya di Toba sih, Pak. Oke, siap. Silakan, Freti, dibaca. Saat tepat untuk menjadi pembicara yang Oke. Sekarang kalau saya tanya kepada Freti nih, Anda pilih mana? Pembicara yang mengesankan atau pembicara yang memuaskan? Kira-kira yuk pilih yang mana? Kita dituntut untuk menjadi pembicara yang mengesankan atau pembicara yang memuaskan? baik. Kalau saya pribadi, Pak, saya lebih memilih yang mengesankan. Kenapa memilih mengesankan? Karena yang mengesankan itu sudah pasti menang, Pak. Oh gitu ya. Good. Berarti saya bisa mendeskripsikan jawaban dari Freti. You adalah orang yang ke 100 orang sekian lah mungkin yang menjawab, Pak Happy, saya memilih pembicara yang mengesankan. Pembicara yang mengesankan itu akan diingat sampai kapanpun. Saya hari itu hadir 2 tahun yang lalu di kampus Anda, live. Kalau saya tidak mengesankan hari itu, tidak mungkin gue dipanggil lagi hari ini. Logikanya kayak gitulah Kak. Kalau saya hari itu kayaknya biasa-biasa aja gitu, gak ada yang istimewa, gak mengesankan gitu ya. Maka sebelum saya naik ke panggung, saya, ya Allah, saya harus mengesankan di depan mahasiswa-mahasiswi, saya harus mengesankan di depan semua insan kampus hari ini. Langsung maju ke depan, tampil dengan smile face, smile voice, semua orang tertuju matanya kepada kita. Semakin mata mereka melihat kita, kalau kita down, kita langsung terjadi gempa 8,9 skala Richter, ya kan? Tapi kalau kita aja tetap tenang, cool, tenang, santai, tenang, Anda bicara dengan powerful, di situ Anda akan menjadi orang yang mengesankan saat bicara. Anda menyelesaikan project, Anda menyelesaikan produk, baru 5 menit Kak, openingnya Anda enak banget. Baru 5 menit loh Kak. Selamat pagi Pak Chandra, saya dari APP Pak, dari manajemen pemasaran. Ini ada produk Pak, saya yakin produk ini akan cocok untuk Bapak dan keluarga. Salam hormat Bapak untuk keluarga. Itu indah banget Kak.
Coba bedakan dengan ini. Assalamualaikum Pak Chandra. Pak Chandra tahu nggak ini parfum loh Pak? Tolong dong Pak, beli dong Pak. Kami kan orang marketing Pak, tolong please dong Pak, please Pak, please. Itu customernya, astagfirullahaladzim ini kenapa orang? Gitu Kak. Anda tanya, Pak Happy, tetep Pak saya mah kalau ngomong depan orang suka gugup Pak. You tahu nggak gara-garanya apa? Gara-gara kita tidak eye contact dengan lawan bicaranya. Kenapa hari ini on cam semua? Walaupun ini on Zoom, tapi kita eye contact. Kita melatih Kak kontak mata antara kita dengan Anda semuanya hari ini. Banyak orang yang ketika bicara presentasi depan kita saat live ya, tatapannya ke atas. Dia pegang mikrofon, tatapannya ke atas. Assalamualaikum. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini bisa ketemu kalian gitu ya. Dia berbicara dengan cicak di dinding kawan. Ada juga yang tatapannya ke bawah. Selamat pagi teman-teman. Kalian semangat gak hari ini? Dia aja gak semangat Kak, gimana orang mau semangat? Jadi ketika kita bicara kita harus eye contact. Tatap mata audiens dari dua mata kita people. Sapu seluruh mata audiens dari dua mata kita. Pasti mereka akan mengatakan, wow ini orang pede banget ngomongnya nih. Padahal sebenarnya kita lagi gemeteran. Padahal kita sebenarnya lagi dagdik dugder gitu ya. Aduh ini gimana gue ngomongnya. Tapi dikarenakan Anda menyapu seluruh mata audiens dengan smile face, smile voice Anda, orang tidak akan melihat Anda lagi gugup. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy menjadi pembicara mengesankan kayak gimana? Ini dia. Ketika Anda tampil di depan orang, Anda mengesankan atau tidak, lihat ekspresi mereka saat ada di depan mereka. Di 1 menit pertama. Anda pernah gak datang ke mall, tiba-tiba ada marketer gitu, ada sales gitu ya. Anda lagi jalan buru-buru, tiba-tiba, Mbak ini Mbak, tolong Pak, tolong. Habis itu Anda mengatakan cukup dengan bahasa tubuh, maaf ya. Anda bisa merasakan gak apa yang dia rasakan? Pasti dong Kak. Tapi dia udah kebal Kak. Apapun customer lakukan, dia udah siap. Nah, caranya bukan seperti itu. Orang lagi jalan, lagi buru-buru, tiba-tiba Anda, Pak, maaf Pak. Kami dari manajemen. Kasihan lah. Lihat Kak, oh ini orang lagi duduk nih. Oh ini orangnya otak kanan nih. Oh ini otak kiri nih. Oh dia orang limbik kanan, oh, orang limbik kiri nih. Kita bisa buka mesin kecerdasan otak dari customer dan konsumen kita. Ini gak bakal cukup waktunya Kak kalau kita kupas tentang mesin kecerdasan otak ini. Dari cara duduk Anda, sorotan mata Anda hari ini 34 orang ini, kami sudah bisa merasakan kalau you ada yang otak kanan, ada yang otak kirinya kuat, ada yang orang limbik kanan, orang feeling. Baru lihat yang di wisuda tadi banyak yang berlinang air matanya, orang feeling lah pasti dia. Ya kan? Ada juga yang limbik kirinya kuat, limbik kiri dia orang sensing gitu kayak. Tapi mudah-mudahan next ketemu lagi Anda bisa melihat dan membuka mesin kecerdasan otak Anda sendiri dan Anda bisa menyimpulkan kira-kira gue otak kanan, kira-kira gue otak kiri, atau tidak punya otak sama sekali. Nah itu nggak ngerti ya. Gitu ya. Nanti bisa kupas lagi Kak. Nanti sama Pak Kris lah ngobrol lagi Kak. Buka mesin kecerdasan otak dan kita bisa menentukan karakter kita. Yang kedua, kata-kata Anda ditunggu mereka. Walaupun Anda mengatakan kepada konsumen Anda sambil Anda pegang pundak sang bapak itu, Pak, semoga Bapak sehat bersama keluarga. Ya gitu kan. Atau Anda mengatakan selamat Bapak, saya bangga bertemu dengan Bapak yang hebat ini. Oh, kata-kata Anda itu ditunggu mereka dan itu akan menjadi good memory untuk mereka. Sampai mereka akan memberikan testimoni, ya Allah saya senang banget kalau ketemu anak kelas 2 ini. Ketika dia tampil, ketika dia ngomong depan kita, itu enak banget, nyaman, ramah gitu kan. Itu nice Kak. Jadi kesan Anda di mata mereka akan terjadi di 1 menit pertama saat bicara people. Oke, maka saya akan coba untuk mengkaji segmen yang kedua ini. Kalau tadi segmen pertamanya adalah, rahasia pertamanya adalah harus nice opening saat bicara. Rahasia skill komunikasi yang kedua adalah ketika Anda bicara, gunakan skill komunikasi yang efektif. Kenapa semua tadi yang bicara on cam depan kita itu semua bicaranya efektif, tidak ada yang membazir kata-katanya? Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Cukup Kak? Efektif. Selamat pagi Bapak, kami dari manajemen pemasaran. Saya ingin men-share-kan produk untuk Bapak. Jadi gak ada grafit, gak ada gak ada kata-kata yang mubazir, efektif. Sekarang Anda tanya,
Silahkan Pak Happy, klik slide berikutnya. Apa 3 kunci skill komunikasi yang efektif? Mungkin pernah Anda mendapatkan materi dari Bapak dosen, Ibu dosen, tapi saya akan lebih angkat lagi di sini. Yang pertama teman-teman, ini dia. 3 kunci skill komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah educate. Berikan sesuatu yang baru kepada konsumen Anda. Ya kayak seperti saya yang memberikan materi baru bagi seorang niasti yang belum tahu kalau itu adalah bendera Solomon. Ya kan? Saya memberikan materi baru kepada Yusuf bahwa Indonesia adalah 1,55% loh Yusuf. Persentase pembicara berkarakternya. Itu memberikan sesuatu yang baru. Jadi ketika Anda bicara depan orang, Anda menyelesaikan sebuah project, berikan sesuatu yang baru untuk customer Anda. Oke, yang kedua, selain memberikan sesuatu yang baru, entertain. Berlagi-lagi saya mengatakan entertain. Kalau you tampil depan orang, kasihlah storytelling. Bercerita tentang apa yang Anda alami dalam dunia pemasaran. Kalau Anda ketemunya one on one, berceritalah dengan dia, hiburlah dia. Berikan doa terbaik, harapan terbaik untuk lawan bicara Anda. Entertain. Ini yang ketiga kawan. Ada 3E, ini akan lebih mudah untuk Anda ingat. Educate, entertain, explain. Menjelaskan. Teknik deduktif. Kemarin ada yang menyimpulkan kelas kemarin bahwa kalau kita bicara harus deduktif. Anda harus menyelesaikan produk depan customer Anda harus teknik deduktif. Apa itu deduktif? Dari umum ke khusus Kak. Jadi jangan langsung tiba-tiba Anda ngomong depan orang, Anda langsung jual produk, Anda langsung memasarkan produk. Anda langsung cerita dulu kemana gitu loh Kak. Seperti saya hari ini. Saya kan nggak langsung ke public speaking Kak. Saya hari ini bicara nggak langsung tiba-tiba. Jadi teman-teman, public speaking adalah enggak Kak. Saya bercerita dulu tentang kisah Solomon. Saya bercerita dulu tentang spiritnya orang-orang yang ada di Solomon. Saya bercerita dulu tentang kisah orang Manado yang di wisuda, dia punya harapan. Dia menjadi orang yang berkarakter, tak cukup dengan kepintaran dia. Kemudian saya menceritakan ABCD dengan storytelling. Itu betul-betul menghibur, memberikan cerita, dan baru setelah itu disimpulkan dalam ranah public speaking. Gitu loh Kak ya. Anda harus belajar dari sekarang. Maaf ya Kak ya. Ketika Anda menyelesaikan sebuah produk, presentasi jangan langsung ke inti. Anda harus dari umum ceritakan dulu tapi mengerucut ke inti. Pasti pernah belajar dalam bahasa Indonesia kali ya, teknik deduktif ya, dari umum ke khusus. Maka peserta didik, rindukan pembicara berkarakter. Anda pun sama membutuhkan smart communication. Karena public speaking ini banyak ditakuti. Kami datang ke Payakumbuh Padang hari itu. Di situ ada sekolah namanya Nurul Ikhlas. 2.500 santrinya itu hadir di situ. Anda tahu nggak? Ketika di backgroundnya ada tulisan public speaking seminar. Itu seluruh mata tertuju kepada panggung tapi tak elok dipandang. Anda tahu kenapa? Karena mereka ketika melihat public speaking, horor bagi mereka. Mereka alergi dengan yang namanya bicara. Ketika ada latihan public speaking malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Dia takut untuk ngomong. Ketika aku kasih mikrofon dia, banyak yang ketakutan. Dia langsung menolak dan mengatakan, Pak Chandra, tolong aku, jangan pilih aku. Daripada seperti itu, udahlah, jangan sampai. Kayaknya anti banget dengan mikrofon. Ketika tampil ke depan, tatapannya melotot semuanya. Tak elok dipandang. Horor Kak public speaking ternyata. Banyak yang ditakuti. Di Amerika Serikat aja surveinya sampai seperti itu sebelum naik tuh persentasenya. Yang ditakuti itu bukan apa-apa. Yang ditakuti oleh kami adalah bicara depan orang. Bicara depan umum. Banyak yang salah paham. Anda lagi-lagi teriak, Pak Chandra, 1 jam lebih kau bicara. Kayaknya ini kayak bukan materi kita Pak Chandra. Jujur Pak Chandra, aku gak mau jadi MC. Aku gak mau jadi host. Saya tercipta bukan menjadi seorang presenter Pak. Kami ini akan menjadi seorang marketer people. Loh, siapa bilang kalau public speaking ini hanya ceramah teman-teman? Siapa mengira kalau public speaking ini hanya menyampaikan materi di sebuah mimbar? No, Anda butuh komunikasi people. Sekeluruhan yang Anda kan kebanyakan 90% cewek semua nih. Anda mengatakan kepada saya, Pak Happy, kayaknya saya mah nanti nggak kerja kok Pak. Saya mah jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga butuh bicara loh Kak. Apakah ada ibu rumah tangga yang mengheningkan cipta selama di dalam rumah? Diam aja, nggak ngomong-ngomong. Anaknya manggil, diam aja. Anda tahu, ketika materi bahasa cinta untuk sang buah hati,
materi kami spiritual parenting. Ada anak dia teriak kepada kami, Pak Chandra, aku bangga, aku senang kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Ibunya manggil dengan 3 kata, sering banget, tapi dengan kata yang benar-benar qaulan layyinan, katanya lembut. Dia manggilnya kayak gini, anak itu yang anak SD, dia senang banget kalau ibunya udah manggil gini. Nah, sini sayang. Nah, sini sayang. Anda lihat deh bahasa tubuh saya, Kak. Nah, sini sayang. Smile face, smile voice ada di situ. Bahasa tubuhnya main. Nah, sini sayang. Dia ngomong dengan low voice dari hati. Sampai anak itu mengatakan, aku senang kalau ibuku udah manggil dengan 3 kata itu, Pak Chandra. Sekarang katanya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini sayang. Sini. Katanya sama 3 kata, tapi cara ngomongnya beda. Orang pada lari. Ini mak gua kenapa ya? Gitu. Lagi-lagi, how to say 97% adalah cara kita ngomong, kawan. Sisanya adalah isinya. Jadi manusia perlu komunikasi. Sekalipun Anda jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala keluarga, people, you need skill komunikasi. Sekarang, sebelum jam 9:10, coba. Saya yakin ini juga akan lebih kompak dari kelas 2A kemarin. Siapakah tokoh public speaking and you love it? Anda suka banget. Anda tulis di kertas segede-gedenya biar kami bisa lihat dengan tim di sini. Anda tunjukkan ke kamera. Ini orangnya. Siapakah tokoh public speaking and you love him? Anda cinta banget. Anda nggak mau ketinggalan sama orang itu kalau dia udah ngomong. Mau di YouTube atau di TV atau di media sosial. And you love him. Anda lagi mencari siapakah pembicara favorit Anda. Saya hitung 5 mundur ya, jangan lama-lama lah kawan. Siapakah tokoh public speaking dan Anda suka banget dengan dia kalau dia sudah bicara. Sudah siap ya? Tunjukkan ke kamera kertasnya. Ini yang menggunakan kamera pasti dapat reward nih dari ibu dosen ya. Sebentar ya, Fitri Dianingsi belum on, Nadia N. Septianti belum on, Fiona Freti Apriat ya, alhamdulillah ada. Kayaknya lagi nyari kertas, gue yakin lah, dia lagi nyari pulpen dan kertas. Nadia udah dapat kertasnya. Oke, sebentar, page kedua, Fiona Fitriani belum, Rizka Novitri, Gita Cahyadi belum, lagi nyari kertas kayaknya. Kemudian Yusuf Arif, kertasnya sudah ada Yusuf. Oke, Adelia belum on kameranya. Titis Tegar, ada kawan gue nih. Titis Tegar. Mana Titis Tegar Prakoso? Adelia sudah on. Titis Tegar Prakoso, Farah Ardita. Oke, Oktias Faradila. Siap ya? Dalam hitungan 5 mundur, Anda tunjukkan ke kamera. Siapakah the great public speaker and you love him? Your favorit Anda. Operator standby. 5, 4, 3. Anda harus tanggung jawab ya. Anda memilih orang itu, Anda punya alasan. Jangan hanya nulis doang, gak ada alasannya. 3, 2, 1. Tunjukkan Kak. Kita mau lihat. Yang gede Kak. Yes, Natasha Audia. Yang dipilih adalah Najwa Shihab, betul? Kemudian, oke. Tim dokumenter silakan diambil gambarnya. Niasti Sela, Najwa Shihab. Ini pecinta banana semua di sini. Kemudian siapa lagi? Elisa Endriani, Najwa Shihab. Ini yang belum menulis, jangan-jangan langsung nulis, gue Najwa Shihab juga deh. Oke, yang lain, Vivi Septia Putri. Siapa yang kau pilih? Tuh, Najwa Shihab juga. Oke, ada yang selain Najwa Shihab angkat tangan. Adelia Nabila, siapa yang kau pilih? On kan mikrofonnya. Kenapa Adelia Nabila memilih Najwa Shihab sebagai your favorite speaker? Silakan beri alasan. Karena menurut saya gaya bicaranya itu enak didengar, terus kayak realistis aja gitu. Oke, nice. Itu yang Adelia beri alasan ya. Oke, thank you Kak. Berikutnya. Siapa lagi nih?
Sekarang gini caranya. Di sini ada namanya adalah Fiona Fitriani. Fiona, pasti Anda akan mengira, wah kayaknya gue yang ngomong nih. Enggak, Fiona pilih di antara kawanmu di sini yang muncul di layar Anda. Pak Happy, saya memilih dia yang bicara. Siapa tuh? Siapa Fiona? Putri Wulandari. Putri Wulandari. Mana Putri Wulandari? Putri Wulandari, Anda dipilih oleh Fiona untuk bicara. Silakan on-kan audionya. Iya Pak. Oke, silakan. Putri Wulandari. Putri Wulandari lagi di mana ini? Lagi di rumah. Oke. Iya. Rame ya. Lagi konser sepertinya di situ ya. Oke. Siapa yang Anda pilih Putri Wulandari? Langsung disuruh diem tuh orang-orangnya. Ya tenang Putri, janganlah kau marah-marah. Tenang, nggak apa-apa. Silakan. Milih Najwa Shihab Pak. Kenapa kelas ini banyak yang kena Najwa Shihab? Gak ada yang selain Najwa Shihab. Anda kenapa memilih Najwa Shihab, Putri? Karena kalau ngomong tuh tegas terus langsung ke poinnya gitu Pak. Oke, jawaban Anda sama dengan beberapa orang yang lalu. Putri, menurut Anda siapa yang akan Anda pilih dari orang-orang sekitar Anda hari ini? Anissa Pak. Anissa. Anissa YN. Iya betul Pak. Anissa YN. Anissa YN. Silakan Anissa, di-on-kan kameranya. Mudah-mudahan bukan Najwa Shihab yang Anda pilih. Iya loh Pak. Siapa yang Anda pilih? Najwa Shihab Pak. Sama juga ya. Oke, pasti jawabannya juga sama alasannya. Sekarang ada ya gak? Kata saya tadi mengatakan apa? Be different. Anda harus tampil beda. Ketika yang lain memilih Najwa Shihab, oh saya beda Pak Happy. Ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak, karena saya emang ngikutinnya dia terus. Oh. Jadi kalau acara Mata Najwa diganti, ini nggak lihat lagi gitu kayak kecuali dia. Oke, yang lain Kak, selain Najwa Shihab ada nggak Kak? Angkat tangan Kak. Saya mau tahu Kak alasannya saja cara you bicara. Justin Angkasa siapa yang kau pilih? Ernest Prakarsa. Oh, stand up comedy. Oh, ada yang angkat tangan. Rifki, siapa yang kau pilih? Najwa Shihab juga kau ini. Dokter Tirta Pak. Oh, Dokter Tirta lagi viral ya. Sering nonton berarti kamu yang tentang pengembangan COVID-19. Kenapa Dokter Tirta? Karena cara bicaranya punya karakter sendiri banget Pak. Apa itu karakternya Kak? Yang lu pernah lihat? Yang kayak dia emosi ngegas itu kayak gimana ya Pak? Beda dari yang lain Pak. Oh, Rifki berarti suka pembicara yang emosian. Iya sih, beda, dia karakternya beda sendiri Rifki. Thank you Rifki. Justri Angkasa, Justin. Kenapa Ernest Prakasa? Seorang komedian stand up, komika. Mana dia? Menghilang. Halo. Oh, I see. Oke, siap. Ada yang bawa. Oke, operator ngasih tahu ada yang chatbox. Oh ya, Barack Obama. Siapa tadi yang memilih Barack Obama? Ada ya Barack Obama. Barack Obama. Siapa tadi? Niasti. Kenapa kau pilih you choose Barack Obama sebagai great speaker? Sebenarnya salah satu speaker favorit saya Barack Obama karena dia itu berkarakter Pak. Dia nggak pernah membedakan kayak kulit hitam dan kulit putih. Terus dia bisa menyesuaikan di mana dia berbicara kayak gitu sih. Nice, thank you, good. Terima kasih teman-teman yang sudah kerjasama dengan kami dan ada menunjukkan ke kamera kertas Anda. Di situ ada nama favorit pembicara Anda. Walaupun hampir 80% adalah Barack Obama yang Anda pilih. Saya nggak tahu nanti jam 10.15 kelas lain ya. Siapa yang akan mereka pilih. Oke, nice people. Saya masih ada waktu, Ibu? Masih Pak, sekitar 7 menit. Oke, 7 menit. Dari semua yang Anda jawab hari ini, people, hampir kebanyakan jawabannya beragam. Ada yang menjawab orang-orang ini. Pak Happy, kalau saya pilihannya, kalau datang ke Bandung nih Kak, datang ke Win Bandung, kalau datang ke Pasundan, jawabannya itu pasti gak lepas dari orang-orang ini people.
Pak Happy, karena saya mau orang Bandung ya Pak ya, saya mah sukanya beliau aja deh Pak, katanya gitu kan. Agim kan bicaranya memang tenang, dia nggak pernah teriak-teriak ya kan. Kalau Dokter Tirta kan teriak-teriak gitu kan ya Rifki ya. Ada juga yang menjawab, kalau datang ke kampus Universitas Bung Karno, kira-kira jawabannya siapa? Pak Happy, karena kami dari kampus Universitas Bung Karno, maka aku pilih pembicara hebat adalah Bung Karno. Aku rindu sama Bung Karno, Pak Chandra. Padahal orang yang rindu sama seseorang itu karena dia pernah ketemu sebelumnya. Nah, ini yang namanya pembicara mengesankan, orator yang mengesankan. Presiden Soekarno itu kita nggak pernah ketemu, tapi kita rindu sama beliau. Itu namanya the great, atau pembicara yang mengesankan, orator yang mengesankan. Audionya masih muncul di Monas, betul? Dan walaupun beliau sudah tak ada, tapi diingat sampai hari ini, gitu kan. Yang ketiga ada yang menjawab ini, Pak Happy, kalau saya sukanya beliau Pak Mas Mario Teguh kalau bicara. Dari semua webinar banyak yang menjawab orang-orang ini. Mbak Najwa Syah belum masuk di sini ya. Tapi jujur banyak yang suka banget dengan Mbak Nana, karena ini adalah hasil survei beberapa tahun yang lalu. Tapi overall dari semua yang saya sampaikan di sini, satu hal yang ini sangat penting untuk kita kaji sama-sama. Ini dia people. Saya jangan sampai lupa. Kenapa banyak orang yang gagal saat bicara? Karena dia adalah selalu melanggar kode etik saat bicara. Ini dia people. Saya mohon nanti you fokus ke sini dan mencatat ada satu hal yang harus you keep di memori Anda. Kenapa orang banyak yang gagal saat bicara? Yang pertama people, ini dia. You ketika tampil ke depan, jangan sekali-kali Anda tampil dengan melanggar kode etik ini. Yang pertama Kak, hindari saat bicara menyimpan tangan di saku. Oke, saya ulangi ya Kak ya. Jangan sekali-kali you bicara menyimpan tangan di saku. Like this. Selamat pagi Pak, kami dari manajemen pemasaran Pak. Jadi saya itu senang banget Pak ketemu dengan Anda. Iya, orang nggak senang melihat Anda hari itu kawan. Tangan Anda dimasukkan dalam saku, khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Menyimpan tangan di saku. Yang kedua, kenapa banyak orang yang gagal saat men-sharekan sebuah produk gak sampai closing? Lengannya selalu disedekapkan saat bicara. Like this. Kalau Anda terus lengannya disedekapkan saat bicara, yang dikhawatirkan adalah lawan bicara Anda akan fokus ke tangan Anda daripada isi materi Anda. Ya kan? Berikutnya, Anda pernah lihat gak? Dulu lagi ujian nasional, orang yang lagi ngawas ujian, pasti tangannya ditangkupkan di belakang punggung. Pengawas itu yang paling enak tangannya disimpan di belakang punggung ya teman-teman ya. Seperti ini gitu kan. Sambil keliling gitu. Memang mulutnya tak berbicara, lisannya tak berbicara, tetapi bahasa tubuhnya dia lagi bicara. Ternyata tangan yang disimpan di belakang punggung, tangan yang disedekapkan, tangan disimpan di dalam saku, itu menunjukkan bahasa tubuh yang arogan teman-teman. Jangan lakukan itu teman-teman ya. Jadi Anda sudah keren materinya, Anda sudah keren penyampaiannya, tangannya yang gak keren. Ini hubungannya dengan tangan semua nih. Berikutnya ini tangan berikutnya nih. 80% kalau cowok itu dia gugup bicaranya, kemana tangannya dia lari? Kalau cowok sudah gugup bicaranya, tangannya itu pasti itu mainnya kayak gini. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak. Saya itu sebenarnya senang banget Pak hari ini. Jadi begini Pak, saya itu gitu. Tangannya kemana-mana. Tangannya kadang ke kerah, ke kacamata, dan sebagainya. Jadi orang yang di depan Anda akan mengikuti gaya Anda nanti. Jangan sampai gara-gara tangan Anda memainkan tidak wajar, orang-orang ikutin semua. Oke, perempuan, akhwat, yang berkerudung biasanya kalau mainkan tangan tidak wajar, kemana tangannya? Tangannya ke kerudung. Lipat, 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 lipat. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tuh kan dipraktekin kan semuanya tuh kan dipraktekin kan. Anda sudah terhipnotis hanya gara-gara materi ini ya. Memainkan tangan tidak wajar Kak. Jangan lakukan itu ketika Anda tampil di depan orang. Dan ini yang terakhir, no gravit. Masih ingat gak gravit? Tadi Justin itu adalah orang yang pertama bicara di Zoom ini. Dan ada gravitnya. Jangan lakukan gravit. Gravit banyak Kak. Ini juga gravit nih. Teman-teman, tolong perhatian ya. Jadi begini ya. Saya sebagai pembicara ya. Jadi tolong ya. Nah, gravitnya apa itu? Ya. Yanya banyak banget di situ. Jangan sampai peserta Zoom-nya ngikutin. Ya.
dan dihitung berapa kali ada yahnya. Gitu ya Kak ya. Baik, people, ini adalah materi yang terakhir yang kami sampaikan kepada Anda semuanya. Kalau nanti ada segmen tanya jawab silahkan untuk menyelesaikan sampai durasi terakhir, atau nanti saya serahkan ke moderator. Tapi yang pasti kesimpulan saya di segmen ini adalah satu, teman-teman. Ingat, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pembicara itu bukan hanya pembicara yang memuaskan, tapi harus menjadi pembicara yang mengesankan. Berikutnya, satu hal yang harus yuk kaji sama-sama dengan teman-teman, bahwa teamwork itu sangat penting. Kami hari ini hadir sepertinya 1 orang di sini, tapi di sini ada 7 orang yang merapat bersama Anda, karena teamwork itu sangat penting. Andaikan nanti saya ketemu dengan Anda, tidak ada salahnya nanti kita akan sharing, kita langsung kopdar ke lokasi, kita akan langsung ketemu dengan beberapa konsumen, dan kita evaluasi sama-sama. Seperti kami hari ini bersama Astra Toyota, marketing di beberapa perusahaan, dan kita bawa itu marketernya ke sebuah lapangan, ke mall, dan kita cukup dari kamera jauh, dari kamera tersembunyi, dan kita evaluasi. Itu juga bisa. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ingin tanya jawab melalui kontak, saya akan sharekan bukan kontak manajemen, tapi kontak saya pribadi dengan nomor yang akan saya sharekan saat lagi. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung bersama kami. Saya Happy Chandra bersama Chandra Production Management bersama tim. Salam sukses untuk manajemen pemasaran untuk kelas hari ini, dan salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih banyak Pak Happy. Teman-teman, kita berikan aplaus dulu buat Pak Happy. Thank you. Oke teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari Pak Happy Chandra. Tadi materinya apa? Speak with power. Ada beberapa hal ya yang bisa kita beras merah. Yang pertama adalah terkait on-kan tadi ya, bicara jiwa raga kita saat kita melakukan public speaking. Teman-teman masih ingat apa aja tadi? Menggunakan udah lupa. Bicara Mind, heart, spirit. mind, heart, spirit. Kemudian ada lagi yang bisa kalian tangkap dari apa yang disampaikan Pak Happy tadi. Public speaking skill, nice opening yang penting. Oke, memberikan kesan pertama, 1 menit pertama. Teman-teman catat juga. Kemudian ada juga tadi tentang rahasia communication skill. Educate, masih ingat? Educate, entertain, and Explain. explain. Oke. Explain. Yes. Kemudian ada lagi ya yang bisa kalian tangkap dari apa yang disampaikan Pak Happy tadi. What we say 90%, what we say 3%. Oke, betul sekali. Jadi tadi juga body language ya teman-teman. Body language itu sangat penting ketika kita melakukan speaking. Kemudian tadi ada juga beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita speaking. Seperti apa tadi? Memasukkan kayak kemarin ya waktu UTS masih aja ada teman-teman yang bicara bersedekah. Oh, ada juga ya Bu ya gitu ya. Ada Pak, masih ada. Bahkan kemarin ada yang disambil rokok Pak, itu yang saya bikin shock juga Pak. Terus saya bilang ini UTS loh ya, mungkin karena kebiasaan gitu. Tapi ya mungkin dia mikirnya santai apa-apa, tapi itu secara etika tidak diterima ya seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Happy Chandra. Siap Bu. Nah teman-teman, karena ini waktunya sudah melebihi ya dari jadwal sudah ditentukan, kita akhiri kuliah hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Happy Chandra hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dari itu nanti berguna ketika kita nanti akan terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, mungkin ada yang disampaikan satu pertanyaan mungkin.
Sepertinya tadi ada yang raise hand. Sepertinya kayak udah gatel pengen nanya. Satu aja. Bu, saya mau nanya. Oke, silakan berkenan ya Pak Happy. Satu. Siap. Oke, silakan. Jadi saya gimana ya Pak, buat ningkatin rasa percaya diri saat berbicara, terus jadi kan ibu R juga suka ngasih tugas buat bikin video. Nah itu tuh biar kitanya kayak sesuai sama gimana ya, biar kita percaya diri gitu di dalam video aja tuh susah banget gitu Pak. Jadi gimana sarannya? Sudah Putri? Iya. Udah Pak. Baik, ini benar-benar ramai di rumah Putri ini ya. Jadi ikutan ramai juga kita di sini nih. Baik. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga sih Putri ya, bahwa jangankan ngomong di depan orang banyak gitu, kadang depan kamera pun kadang kita nervous, kadang gugup gitu ya. Yang pertama, orang yang tidak prepare untuk on cam, depan kamera, bicara, vlog dan sebagainya, terus testimoni, salah satunya adalah karena ketika dia bicara, dia belum siap Kak, bukan hanya materi. Jadi kalau ketika Anda bicara, Anda jangan hanya menyiapkan satu materi, harus menyiapkan sekian plan. Anda tahu Putri Wulandari, hari ini saya bicara di depan Anda 1 jam lebih ini, saya menyiapkan hampir 12 plan. Jadi saya udah bisa menebak yuk akan tanya apa, saya bisa menebak pertanyaan dari audiens apa, dari sorotan mata Anda butuhnya materi yang kayak gimana. Karena kalau nggak gitu Kak, kita akan blank. Kita akan nervous, kita akan gelagapan depan kamera. Sekarang you pasti ada yang nanya, Pak Happy, pertanyaan saya satu Pak. Bapak ngomong dari tadi, itu ngeblank nggak Pak? Bapak ngomong dari tadi gugup nggak Pak? Ayo, ada nggak yang nanya kayak gitu? Sekarang saya jawab, saya buka kartu di sini. Yes, saya 13 kali tadi saya ngeblank depan Anda. Dan 7 kali gugup depan Anda, tapi Anda semua tidak merasakan kalau saya lagi ngeblank. Anda tidak tahu kalau saya lagi gugup. Gimana gak gugup? Di situ ada Bu dosen, ada Pak dosen, ada mungkin Kak Prodi di situ kan. Sekian kali saya ngeblank, tapi Anda gak tahu di mana saya ngeblank. Kenapa? Sekarang Anda tanya lagi, Pak Happy boleh nggak buka kartu Pak Happy? Di mana Pak Happy ngeblank tadi? Pertama, saya ngeblank. Pertama adalah ketika saya menyuruh Justin untuk bicara. Saya buka urusan dapur ini. Saya buka bahwa ketika saya minta Justin, silakan Anda bicara, on-kan mikrofonnya. Ketika Justin mau on-kan mikrofon, saya lagi mikir, ya Allah, habis ini gue ngomong apa? Itu namanya speaking strategy. Sah-sah aja loh Kak. Jangan sampai kita gugup, Putih lagi gugup depan kamera, kelihatan sama orang. Sampai orang mengatakan, ya lo, kamu lagi gugup ya lah, itu gak enak banget Kak. Jadi kita harus punya speaking strategi. Kita harus banyak plan untuk bicara. Oke, good luck Fitri. Terima kasih Pak Happy. Oke, thank you. Terima kasih Pak Happy Chandra sudah berkenan menjawab Siap. pertanyaan dari Putri. Oke, baik teman-teman, kita akhiri webinar perkuliahan public speaking kita hari ini. Ingat kata-kata Pak Happy Chandra tadi ya, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Nah, sekian kuliah kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semua ya teman-teman. Kita kembali perkuliahan public speaking hari Rabu minggu depan. Oke, saya langsung pamit semuanya ya. Thank you, good luck. Assalamualaikum. Silakan boleh live. Takutnya ada perkuliahan selanjutnya karena sudah lebih hampir stres tuh. Tenang.